Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik ya. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi, mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas rahmat anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami merindukan firman-Mu. Mari singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu. Sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Markus 9 ayat yang ke-23b. Ya, saya tambahi B ya, yang bagian B-nya saja. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, kalau hari Sabtu kemarin dalam renungan pagi kita berbicara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, luar biasa ya. Kita percaya bahwa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wow, ini wow sekali. Kenapa? Orang percaya itu manusia biasa juga, saya dan saudara. Artinya tidak ada yang mustahil bagi kita. Asalkan kita percaya, maka tidak ada perkara yang mustahil. Wah, luar biasa ya. Sebetulnya bukan kitanya, bukan orang percayanya yang hebat, bukan. Sesungguhnya kenapa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Ketika orang itu percaya, ya, orang itu beriman, punya iman, iman itulah yang menggerakkan kuasa Allah terjadi. Kita masih ingat kisah di Alkitab, ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, dia dengan iman dia jubah Yesus. Lalu terjadi mujizat, pendarahannya berhenti. Ya, ketika dia punya iman, dia percaya, maka mujizat itu terjadi. Luar biasa kan? Ya, karena itu ya kita juga harus selalu punya iman di dalam setiap langkah kita, termasuk di dalam doa ya. Kalau berdoa harus dengan iman ya. Firman Tuhan dalam Markus 11 ayat yang ke-24 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini iman. Waktu berdoa, percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita doakan. Tapi belum ada wujudnya. Lah, ini iman, belum terwujud, tapi iman. Dan dengan iman itulah maka firman-Nya berkata, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi kalau berdoa, jadi ya, ketika berdoa jangan istilahnya bawa menowo. Ya, saya tak berdoa, siapa tahu doa saya dijawab Tuhan. Saya tak berdoa menowo, doaku diperhatikan Tuhan. Jangan, harus dengan iman. Aku yakin Tuhan mendengar doaku. Aku yakin apa yang ku minta dan doakan itu akan terjadi. Ya, maka Tuhan berkata melalui firman-Nya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh, luar biasa ya, ini butuh iman. Jadi segala sesuatu harus dengan iman. Doa harus dengan iman. Jangan istilahnya coba-coba mbok menowo. Ya, kalau engkau percaya harus dengan sepenuh hati, jangan bimbang. Ya. Jadi Lukas 17 ayat ke-6 coba kita buka. Lukas 17 ayat ke-6 berkata, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan iman, walaupun cuma sebesar biji sesawi. Saudara tahu biji sesawi seberapa? Kecil. Kalau saudara pernah lihat biji bayam, ya, yang ada bunganya itu ya, bijinya kecil sekali. Kurang lebih seperti itu. Tetapi ya, walaupun kecilnya segitu, kalau imanmu tumbuh, imanmu itu iman yang berkualitas, ya, maka kuasa Tuhan terjadi. Ya, bahkan dikatakan engkau bisa memindahkan pohon ara untuk terbantun ke dalam laut, terlempar ke dalam laut. Itu bisa terjadi. Luar biasa kan? Di bagian lain di Alkitab dikatakan bahkan iman sebesar biji sawi bisa memindahkan gunung. Luar biasa ya. Nah, coba lihat Matius 13 ayat 32. Saya bacakan, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu
lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kecil itu ketika itu tumbuh jadi pohon, pohonnya besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang di sana. Ya, jadi iman sebesar sesawi itu, ya, biji sesawi itu ketika iman itu tumbuh bisa menjadi besar. Ya, punya kekuatan yang besar. Ya, bayangkan, lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan ketika biji sesawi itu sudah tumbuh, nanti pada waktunya itu bahkan burung-burung bisa bersarang di pohon itu. Luar biasa, itulah iman sebesar biji sesawi. Iman yang kecil, tetapi bisa mengubah keadaan. Saudara dikasih Tuhan, ya, jangan salah paham ya. Bukan sawi sayuran yang saudara makan ya. Biji sesawi berbeda ya. Sesawi dengan sawi beda. Ya. Oke, jadi saya mengajak kita semua, ayo, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Kuncinya adalah punya iman. Percaya, yakin sepenuhnya. Sekalipun mata tidak melihat. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang tidak melihat namun percaya. Kuncinya itu percaya, iman. Dengan iman kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kuatkan imanmu dan engkau akan lihat bagaimana hidupmu akan penuh dengan keajaiban. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami belajar bagaimana kami harus punya iman. Walaupun cuma sebesar biji sesawi. Tetapi ketika iman itu sungguh-sungguh bisa bertumbuh, akhirnya akan menjadi tanaman yang besar. Bahkan burung-burung bisa bersarang. Iman kami, sekalipun kecil, kami percaya Tuhan. Ketika iman itu berkualitas dan akhirnya bisa bertumbuh, maka akan banyak perkara-perkara ajaib terjadi. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang punya iman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena sesungguhnya kuasa-Mu yang akan terjadi. Ketika ada iman, disitulah kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami, pimpin kami, sertai kami hari-hari ini Tuhan. Menjadi hari-hari yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami, aman dan selamat, jauh dari mara bahaya dan virus corona, dan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus jaga iman, jaga percayamu, tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.